kita panggil pemegang lot 05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak Tuan Juli yang sama-sama kita hormati, selanjutnya ibu-ibu para pendengar yang dirahmati Allah. Awal kala permulaan kata, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kami oleh sehat bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, judul pidato Ambo adalah mencari bahagia. Bahagia adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia. Semua manusia ingin bahagia, semua manusia mencari bahagia, tapi tidak semua manusia yang mendapatkan bahagia. Kenapa tidak semua manusia yang bisa bahagia? Karena semua manusia tidak tahu apa itu bahagia dan di mana letak bahagia. Yang tahu cuma segelintir saja. Apa sebenarnya itu bahagia? Bahagia itu artinya hati senang, pikiran tenang. Kalau hatilah senang, pikiranlah tenang, namanya awaklah bahagia. Apa itu? Kalau hatilah senang, pikiranlah tenang, namanya awaklah bahagia. Iyo tenda gitu. Iyo. Banyak di antara kita yang beranggapan salah bahwa dia mengatakan yang bahagia itu adalah orang yang banyak harta. Orang yang banyak pitihnya, gadang gajinya, gadang amehnya, gadang rumahnya mewah, ranca otonya, gagah. Wak kecil itu orang yang bahagia. Apakah ia orang yang begitu yang bahagia? Enggak, orang yang banyak harta bukanlah orang yang bahagia. Tidak menjamin banyak harta itu menjadikan orang bahagia. Ada pula yang mengatakan orang yang bahagia itu adalah orang yang banyak anak. Banyak anaknya digadangnya, bekolah jadi orang sadonya bagaji gadang sadonya. Bekonya setor ke orang tuanya tiap bulan rutin sehingga orang tuanya menerima pensiunan yang cukup besar. Wah kecil orang yang banyak anak betul itu orang yang bahagia. Apakah memang orang begitu yang bahagia? Belum tentu orang begitu yang bahagia. Dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan bahwasanya di sisi Allah ada pahala yang besar. Anak ujian, arti ujian. Kalau lagi lulus dalam nanduku, iyo lagi bahagia. Apa caranya? Pandailah mengendalikan harta, pandai mengendalikan anak. Kendalikan harta sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kendalikanlah anak sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baru awak lulus dalam ujian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang banyak harta bukan orang yang bahagia. Orang yang banyak anak bukan pula orang yang bahagia. Tapi siapa sebenarnya yang bahagia? Orang bahagia yang sebenarnya Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah. Ditimpakan rasa ketidakbahagiaan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Allah
Allah. Kalau daki hubungan awak dengan Allah, awak akan bahagia. Kalau jauh hubungan awak dengan Allah, awak tak akan pernah merasa bahagia. Apa tandanya orang yang daki dengan Allah? Tandanya orang yang dekat dengan Allah yang pertama adalah dia selalu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Siang dia ingat Allah, malam ingat Allah. Setiap jam, setiap menit, setiap detik, bahkan dalam setiap denyut nadi dia selalu ingat Allah. Itu orang yang bahagia, orang yang daki dengan Allah. Setiap denyut nadi yang ada hanya kata Allah, 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 Allah. Kalaulah ada Allah dalam setiap denyut nadi, maka mulut takkan pernah salah dalam bicara, tangan takkan pernah salah dalam berbuat, kaki pun takkan pernah salah dalam melangkah. Itu tanda orang yang bahagia selalu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Baru satu. Yang kedua, tanda orang yang dekat dengan Allah adalah dia redha dengan ketentuan Allah. Redha ini artinya suka, senang, yakin bahwa apa yang Allah takdirkan untuk dirinya adalah yang terbaik untuk dirinya. Zaman kini bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang yang tidak redha. Apa buktinya banyak orang yang tidak redha? Banyak kasus-kasus selingkuh. Yo tendak bapak ibu-ibu. Lah punyanya suami hitam, nyingin lu suami yang putih selingkuh orang putih. Punyanya suami yang putih, nyingin lu suami yang hitam selingkuh dengan hitam. Kau ngapa bentuk itu pula? Tapi istri gaput ingin pula yang kurui. Lah tapi istri kurui pingin lo yang gaput sekolah 10. Tandanya ndak redha dengan ketentuan Allah. Orang yang selingkuh takkan pernah bahagia karena dia tidak redha dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, orang yang dekat dengan Allah itu adalah dia tenang ketika menerima takdir. Ketika datang takdir baik, dia bersyukur. Ketika datang takdir buruk, dia bersabar. Itu orang yang bahagia tuh. Takdir baik dan takdir buruk akan selalu datang kepada kita secara bergiliran. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi pernah merasakan takdir baik? Pernah merasakan takdir buruk? Nah, mana ketujuh? Takdir baik senangnya karwe. Dan kalamak dewa senangnya tuh. Takdir baik dan takdir buruk akan selalu datang kepada kita secara bergantian seperti bergantinya malam dan siang. Dalam surat Ali Imran 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pada pertukaran malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Elok je buruk tu datang bergantian kawa. Jangan marang-marang ketika buruk, jangan pula sombong ketika nan eloknya. Allah taruhkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa oleh kesulitan, inyo berkeluh kesah, marang-marang, madu-madu. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manua. Apabila dia kesenangan, nyolong sombong, ongeh, mencari ke bawah ada teh. Bentuk itulah kebanyakan manusia. Ada sebagian kecil manusia yang nak mudah itu perangainya sia tuh. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Orang salat tuh banyak loh. Orang salat dan sebenarnya salat nah bisa bentuk itu dan tenang ketika menerima takdir. Orang salat dan sebenarnya tenang menerima takdir. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang ketika dalam salat mereka pikirannya tetap tak melayang-layang, kian kemari tak berkelana, kian kemari kesiap karena ketika salat ke Allah, badan yang di bumi, roh di Sidratul Muntaha. Itu yang salat sabana salat. Sudah tu sial yang tenang ketika menerima takdir. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang dalam harta mereka ada hak-hak yang telah dimaklumi. Iku nanti awak, iku nanti orang. Tak tu awak sesadonya doh. Ibu-ibu, awak kan gajilah 2 kali lipat. Apa kan dimansur kan? Ibu-ibu itu mansur. Mansur itu bukan surang. Nah, di sisi yang tu orang, nanti awak doh, nanti orang ada 20. Jadi kelah-kelahnya, amu tak wajib zakat doh, amu kredit.
Anakmu kuliah, anakmu sekolah. Ndak ada aku maklum dia, Pak. Untuk siapa aku maklum? Lisaili wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika datang takdir buruk, anggaplah kita tak sedang minum jamu. Kaum ibu suka minum jamu. Bamang kaum ibu tu minum jamu. Dek karena sudah minum jamu, badan terasa sehat luar biasa. Makanya ketika datang takdir buruk, nikmati saja dulu, nanti akan datang nikmat yang luar biasa. Kalau orang-orang sufi ketika datang takdir buruk kecil, ya Allah ya Tuhan, memuncaklah penderitaan ini ya Allah, agar datang manisnya bahagia itu, sehingga datang rasa syukur yang besar ya Allah. Awak kesurupan mendaki gunung, lati di puncak, pasti manurul lepo. Kalau lati puncak maju oleh. Makanya orang-orang sufi ngicil ketika nyusadang takdir buruk tadi, ya Allah ya Tuhan, memuncaklah penderitaan ini, agar nanti dapat merasakan manisnya bahagia. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesekali kita harus beraja kepada tukang gali semua. Ibu-ibu, pak pernah mencelik tukang gali semua. Orang menggali semua itu tidak selalu tanah yang bersoboknya, kadang-kadang batu. Kalau batu ketik, ia enteng membuangnya keluar. Kadang-kadang batu gadang, nyongka aja batu gadang. Tidak panik tukang gali semua itu nih, tidak panik. Bahkan tidak panik tukang gali semua tadi mengungkap batu yang gadang tadi. Sebab dalam keyakinan tukang gali sumur, semakin besar kesusahan hidup, semakin besar kesulitan hidup, makin besar pula nikmat yang menanti. Semakin besar batu dalam sumur, diungkit-ungkit, akhirnya bertemulah mata air yang besar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Salah dan janggal bermakna maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, Ibu silakan mencicipi hidangan yang Kasih.